saja. Saya sudah upload file banding dan gugatan ini dan keberatan, ya, dua ini. Kita bahas salah satunya. Ada PMK nomor 9 tahun 2013 dan PMK 202 tahun 2015. Nah, saya langsung ke lampiran aja, lampiran PMK nomor 9 tahun 2013. Ini saya tunjukkan supaya tidak ada teman-teman yang nilainya jelek. Saya ingin semua bagus nilainya. Coba teman-teman perhatikan format surat keberatan. Kemudian ada angka ini, ada angka 1, angka 2, dan seterusnya sampai 25. Saya coba scroll ke bawah. Oh, 26, bukan 25, sampai 26. Saya beritahukan di awal ya, setiap angka-angka yang ada di petunjuk ini, itu akan saya nilai. Contoh ya, contoh saja. Kalian membuat surat keberatan, ada 26 nomor. Kalau kalian isi nomor 1, ada isinya, tidak benar, atau ada isinya, kalau teman-teman enggak mengisi, kita sepakat ya, nilainya pasti tidak ada, tidak bisa di. Contoh sederhana, yang bertanda tangan di bawah ini, teman-teman enggak isi nomor NPWP, jangan kurang kreatif. Saya ulangi, jangan kurang kreatif, kreatiflah, tetap diisi teman-teman. Lupa di risalah, di website pengadilan pajak tidak ada. Nah, teman-teman, kreatiflah. Coba diisi dengan nomor NPWP yang memang tidak ada di risalah, otomatis saya mengizinkan kalian mengisi dengan bebas NPWP-nya. Saya ulang ya, setiap angka-angka pengisian ini kan petunjuk ya teman-teman ya, itu pasti saya nilai. Apalagi kalau misalkan diisi salah atau diisi benar, tetap saya akan nilai. Namun, saya nggak bisa nilai karena kalian kosongkan. Contoh, di NPWP, di tempat website pengadilan pajak, khususnya tadi yang kita lihat adalah risalah, nggak ada informasi tentang yang bertanda tangan di bawah ini. NPWP wajib kalian isi. Kalian harus kreatif, isi. Namun, kalau di tempat risalahnya sudah disebutkan secara eksplisit secara terang-terangan, kalau kalian ngisi NPWP-nya ngawur, ya isinya juga kan salah kan? Saya ada nilai juga. Oke, ini stop yang kedua. Kalau tadi saya membahas website risalah untuk mencari soal, yang kedua ini tentang tas kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, saya menunggu. Ada yang mau ditanyakan? Pak Joseph, berarti nanti ya, form surat keberatan ini boleh di-print ya, Pak? Boleh di-print. Tapi sebetulnya teman-teman kan mengetik nanti kan? Kalau di-print nanti bagaimana? Mau difoto gitu? Nanti UAS-nya ini cara pengumpulannya langsung hard file atau mungkin dikumpulkan di iPad, Pak? Oh, Tetap berarti soft difoto file, di PDF jadi ya, Pak? di iPad. Oh, Ya. baik. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya.
Terus misal nanti diketik untuk format surat keberatan ini nanti yang bisa langsung diisi, apakah nanti diberikan Mas Was atau kita juga nyari yang maksudnya bisa langsung diisi di suratnya? Oke, makasih. Jadi untuk kertas kerjanya surat keberatan ini saya tidak sediakan. Jadi teman-teman nanti harus buat sendiri. Jadi kertas kerja atau formulir blank atau kita sebut blanko seperti yang di layar ini, saya nggak akan berikan. Jadi teman-teman harus mungkin mulai setelah kuliah ini selesai, teman-teman bisa ekspor ke Excel. Sebentar ya, saya tunjukkan. Mungkin, nah seperti ini. Ini teman-teman bisa rubah PDF itu jadi Word, ya, jadi Word. Nah, salah satu, sorry. Oh, sorry, ini keputusan. Berarti saya salah ekspor. Mungkin setelah selesai kuliah ini, lakukan ekspor atau ke Excel manapun sembarang, bebas. Nanti yang dikumpulkan soft file. Ya, jadi saya jawab bahwa saya nggak menyiapkan blanko kosongan ini. Nggak, tapi teman-teman siapkan sendiri. Sekalian tentang banding dan gugatan ya, supaya teman-teman tahu juga. Kalau banding dan gugatan itu salah satu ya nanti. Kalau dapat banding ya banding, gugatan gugatan. Terus formulirnya, aduh, nah hati-hati ini bentuknya foto, jadi nggak bisa diekspor ke apa? Ke Word, ke Excel nggak bisa ya. Nah ini, ingat loh ya, saya sudah memberitahukan di awal, jangan stres pada waktu ujian. Saya nggak kepingin mahasiswa saya ngulang. Keterlaluan kalau sampai mengulang ya. Jadi ini ya, surat banding surat pajak. Kebetulan foto yang ini adalah, layar ini adalah foto, jadi nggak bisa diekspor ke Word atau Excel ataupun teks. Jadi kalian siapkan aja. Kalau masih ada yang bingung, loh Pak, saya belum pernah dapat file ini. Ayo, saya sudah taruh di pada waktu pertemuan berapa ya? 11 atau 12, saya lupa. Ini 14, mungkin pertemuan 12 ya. Sudah, saya pernah chat titip ke Jennifer. Bentar ya, saya chat dulu. Oke ya. Oh, langsung aja ya. Buka di Oke, ini saya buka e-learning-nya. Itu sudah ada di 11 atau 12, saya scroll ke bawah. Oke, 10 belum ada, 11 belum ada, nah berarti 12. Nah, ini pertemuan 12 ya teman-teman. Materi keberatan banding dan gugat. Ya, sudah ada di sini semua. PMK nomor 9 ini tentang keberatan, 202 tentang keberatan, kemudian ini surat edarannya, dan ini contoh-contoh surat untuk banding dan gugat. Kelihatan ya layar sharing saya? Kelihatan Bapak. Kelihatan, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih. Ini saya tutup aja ya, biar nggak lemot. Ini kayaknya lemot. Oh, atau mungkin kamera saya. Sebentar, saya tutup. Kalau tadi membahas keberatan, nah sekarang masalah banding. Banding ada berapa nomor? Coba kita cek bersama. Dari nomor 1, ini halamannya ada 8 nih. Oke, kita lihat petunjuknya aja deh. Sampai 29. Ya, sampai 29. Ini kalau banding, kalau GAT 6 halaman. Ada berapa titik ya? 28. Jadi range-nya 26 keberatan, 29 banding, dan 28 untuk gugatan. Kemudian kalau websitenya tadi, coba saya ulang lagi untuk teman-teman yang belum lihat tadi pagi. Ini websitenya, jadi cara ini berapa orang ya hari ini? Oh, sudah masuk 7, berarti 28 dengan. Oke. Jadi kalau nanti disuruh cari putusan nomor berapa, tinggal diketik ini, strip 11, 85, 82. Kemudian kliknya di filter. Atau kalau mau cancel, tinggal di clear. Jadi kolomnya yang sebelah kiri. Atau kalau teman-teman mau cari di sebelah kanan, harus tahu tentang isinya. Jadi jangan salah posisi untuk apa? Untuk filter mencarinya. Karena ada 2 kolom yang berbeda. Hal-hal sederhana ini jangan sampai mengganggu ya nanti pada waktu ujian. Nah, saya akan mencoba menunjukkan materi yang paling atas dulu. Kita persiapan dulu deh. Ini materinya saya. Oh, sudah siapa sih? Nih, ini yang paling atas ya. Sampai di sini dulu. Ini untuk suratannya, surat apa? Surat banding, gugat. Ada yang bisa bantu jawab? Gugat ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi kelihatan sekali di sini adalah gugat. Tipsnya bagaimana? Apakah kita harus membaca habis? Ini coba berapa hal? Kita harus baca habis. Tidak, tidak. Teman-teman bisa langsung ke surat gugatan. Kita sepakat tadi ini adalah gugatan karena jenis pajaknya gugatan ya. Bagaimana cara ngisi nomor? Ada nggak di surat putusannya? Ada. Berarti ada surat dari teman-teman kepada siapa? Pengadilan pajak atau kepada Kanwil atau kepada KPP? Kepada pengadilan. Jadi nomor surat ini adalah nomor surat teman-teman kepada pengadilan. Carinya di mana? Paling gampang pakai find. Kalau di sini manual kita cari find. Tapi kalau teman-teman sudah melihat di ujung kanan ini ada Ctrl F, langsung aja pakai Ctrl F, dia Ctrl F, pancing dulu pakai nomor. Waduh, banyak, 88. Terus, apa yang harus dilakukan?
ya sudah, dijalanin. Semua akan muncul nomor suratnya. Terus dicari nomor dari teman-teman kepada pengadilan pajak. Lakukan ini, next. Cari terus. Sudah kelihatan nggak kira-kira yang mau dipakai nomor yang mana? Berapa? Yang mana? Yang S27 ini kan, Pak. Kalau S27 itu surat tanggapan yang KPP. 017, Pak. Oh, yang bawah itu ya, Pak. Juga belum tepat. Karena yang nomor 017 itu dari teman-teman ini kan sebagai wajib pajak ya, menyerahkannya ke kantor pelayanan pajak di KPP. Jadi bukan ke pengadilan pajak. Ya. Jadi surat yang dicari adalah surat kepada pengadilan pajak. Kalau yang ini bukan, teman-teman. Karena ini surat dari teman-teman ini sebagai WP ya, sebagai wajib pajak kepada KPP. Ya, kepada KPP. Masih belum tepat. Nah, kita cari lagi. Ini masih bercerita bahwa ada surat penolakan, kemudian nomor surat penolakan ini masih bercerita di awal-awal. Jadi ini bahan untuk keberatan dan bahan untuk gugatan. Jadi mesti hati-hati ya teman-teman. Oke, kita teruskan. Kan ada 88 tadi. Jadi jauh-jauh hari, ayo sempatkan waktu nengok ke website, download, baca-baca. Oh iya, sebentar. Kata kunci saya ganti pengadilan karena ada 9. Berarti yang nomor yang ditulis itu nomor S141 itu bukan, Pak? Yang diajukan. Nah, yang ini ya. Iya, itu maksud saya. Soalnya dari tadi itu dibahas berulang kali gitu. Iya. Oh, bukan yang itu. Untuk yang 141 ini surat jawaban dari KPP PMA kepada kalian, kepada WP, menolak. Jadi nomor suratnya itu bukan nomor surat yang ini. Tadi yang kita bahas kan nomor surat kita keluar. Surat kita keluar yang kita tulis sendiri kepada kepada pengadilan pajak. Jadi bukan surat yang 141. Bukan yang 141 ini ataupun 141 ini, bukan.
Bentar ya, saya carikan lagi. Biasanya di bagian bawah. Hai. Sepertinya ya, dalam kasus yang khusus ini tidak ada surat kepada pengadilan pajak. Ini kok hilang? Harusnya ada dia di bagian paling bawah. Jadi pada waktu majelis, ya, majelisnya dia membacakan surat nomor dari wajib pajak yang diajukan ke siapa? Ke pengadilan pajak. Bukan yang 141, bukan. Kalau 141 itu dari putusan PMA-nya, bukan. Nah, berarti karena tidak ada, teman-teman, di sini tetap wajib mengisi dengan nomor yang kalian kreatif buat sendiri. Gitu ya. Kemudian lampiran. Lampiran kalian juga harus nuliskan. Ingat yang kemarin, saya nuliskannya biasanya cuma menulis berapa? 1 berkas atau 1 bundle atau 1 halaman. Masih ingat nggak? Nggak, ya. Saya suka nulisnya seperti apa? Nah. Kecil ya. Ayo nulisnya seperti apa? Jadi nanti teman-teman sembarang mau pilih yang mana. Tapi kalau saya lebih suka nulisnya itu ini. 1 bundle. Iya, sebetulnya 1 bundle bisa beberapa halaman ya. Juga bisa beberapa judul atau kertas. Itu ya. Yang utama saya mau tekankan, ini saya ganti layar ya. Wajib teman-teman isi. Ya, wajib teman-teman isi. Itu nomor 2 lampiran. Kemudian geser nomor 3 ini apa? Nanti dicari sendiri. Nomor 3 itu biasanya tanggal apa? Tanggal surat. Ya, seperti itu. Nah, tadi sudah sempat dibahas tentang perihal. Nah, teman-teman nanti menuliskan yang 141 yang tadi sudah sempat disebutkan siapa tadi, saya sampai nggak kebaca namanya. Yang 141 itu tulisnya di sini. Paham ya? Yang 141, surat keputusan dari KPP PMA nulisnya di sini. Oke, sampai sini ada yang masih belum tune in? Silakan, nggak usah malu-malu. Nanti kalian mau tanya sama teman, nanti temanmu yang jawab salah, ayo tanya di sini. Saya berharap kelas DF nanti semua jadi tax lawyer, jadi advokat pengadilan pajak semua. Harus S1 ya? Harus S1. Harus S1. Moga-moga ini jadi D4 deh. Nanti kalau ada ketentuan baru, karena S1 itu sama dengan D4 sebetulnya. Kalau D4 itu ada keahlian praktek, kalau S1 enggak. Berarti sudah clear ya yang awal ya. Saya geser ke bawah. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah siapa? Kalau di dalam kasus latihan ini, kita harus carinya di, bentar ya,
Ini saya nggak pakai mouse, trackpad-nya agak nyantol. Berarti kalau tidak ada di bawah, saya langsung loncat ke atas deh. Karena ini kan masalah WP ya, berarti kan identitas kita di atas biasanya. Tergugat ini siapa? Kalau tergugat itu adalah KPP PMA ya. Penggugatnya di mana datanya sebenarnya saya? Kelamaan. Nah, saya akan pakai Ctrl F. Oke, penggugat. Oh, banyak. 131. Nggak dijelaskan nama penggugatnya. Ada biasanya dia di bagian kesimpulan, yaitu di bagian bawah. Baik, silang aja. Ini kayaknya dia pakai singkatan. Singkatannya ada di bagian bawah, di kesimpulan. Bentar ya, saya langsung loncat paling bawah. Dia pakai inisial. Bukan PTPL ya, bukan ya, bukan. PTPL itu kasusnya karena pemindah bukuan untuk yang PTPL. Oh, oke. Kayaknya saya harus masuk ke risalahnya lagi. Bentar ya. Oh, dia langsung download. Sebentar. Kenapa nggak muncul ya? Ini kelihatan ya nama wajib pajaknya. Kelihatan, Pak. Ya, nomor NPWP kelihatan yo. Ya, aduh lama-lama nyari ternyata dia ada di bagian sini. Sekarang jabatan. Oh, maaf teman-teman. Tadi ini adalah perusahaannya. Sedangkan nama ini nanti teman-teman isi saja dengan nama seumpama ya. Kalau tidak ada, isi saja nama teman-teman di sini sebagai mahasiswa. Kemudian NPWP-nya teman-teman bisa isi dengan nomor induk mahasiswa. Kalau tidak ada, hati-hati. Kalau di dalam materi ini tidak ada,
Ya, tidak ada teman-teman di suratnya ini diisi dengan nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa. Jabatan wajib diisi. Siapa yang boleh mengajukan gugatan? Siapa harus yang tanda tangan? Adalah jajaran direksi. Boleh direktur utama, boleh direktur keuangan, boleh direktur 1, direktur 2. Kalau saran saya di sini kalian, teman-teman mengisi sederhana aja, direktur. Ya. Kemudian alamat teman-teman wajib isi. Karena ini adalah data direktur, teman-teman silakan mengisi alamat. Sekali lagi, kalau di sini tidak ada informasinya, teman-teman tetap harus kreatif. Di sini tetap mengisi alamat. Bebas mau mengisi alamat yang mana. Alamat rumah boleh. Yang penting harus diisi. Ingat, setiap nomor ini ada nilainya ya teman-teman. Setiap nomornya ada nilainya. Ya, ada nilainya. Oke, lanjut. Nah, ini juga kebetulan di kasus ini sederhana. Yang maju adalah wajib pajaknya atau direkturnya. Seumpama nanti di kasus ada yang maju adalah kuasa hukumnya, hati-hati. Artinya teman-teman harus menyantumkan semua nama-nama di sini dan NPWP adalah siapa? Ya, kuasa hukumnya. Sepakat ya? Nah, yang tadi, saya kembali ke materi, yang tadi LSI, kenapa sih namanya? Yang LSI itu adalah wajib pajak badannya. Jadi ngisi di sini adalah LSI. Kalau di surat putusannya disingkat, ya teman-teman nulisnya disingkat. NPWP-nya sudah disajikan. Alamat kalau di dalam putusan nggak ada, tetap saya minta harus diisi. Mau pakai alamat mana? Yang kreatif diisi aja, yang pasti diisi. Ini teman-teman sudah gabung berapa? 29. Kalau 36 orang harusnya yang dihadirkan di Zoom ini 37. Berarti ini ada 7 orang yang belum masuk. Ya sudah, itu sementara itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, ini kalau gugatan tadi ada berapa halaman? 6 halaman. Kalau banding 8 halaman. Kalau keberatan harusnya dia cuma 1 halaman ya. Hanya 1 halaman. Karena pendek sih kalau keberatan. Langsung bawahnya 1 halaman ini langsung tempat tanda tangan. Oh ya, nanti kalau ada teman-teman tanya, Pak, harus ditanda tangan. Saya jawab ya, harus tanda tangan. Kan sudah jelas, nomor 26 kan harus diisi. Jadi jangan lupa tanda tangan. Oke, kalau keberatan 1 halaman, kalau banding, di sini tulisannya 8 sih. Tapi ini kan termasuk petunjuk, sebentar saya cek di atas. Oh, kayaknya 6 halaman nih. 6 halaman. Ya, 6 halaman. Kalau gugat, kayaknya 4 ya. Oh, 3 berarti. Berarti yang halaman 456 itu petunjuk ya. Oh, sorry, 4. Karena ada lampiran-lampirannya. 4. Jadi kalau keberatan itu 1, kalau banding itu 6, kalau gap itu ada 4 halaman. Jadi bukan total halaman ini 6 ya, bukan, tapi 4. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, itu materi untuk ujian UAS. Moga-moga kalian sukses. Nah, untuk tambahan hari ini, kuliah kita, saya izin tutup dulu ya.
Saya sudah taruh juga di e-learning. Jadi kalau tadi pertemuan 12 itu adalah formulir-formulir keberatan, banding, gugat. Nah, kalau formulir yang ini saya taruh di pertemuan yang ke-13. Ini bukan menyangkut apakah harus dihafalkan atau enggak, tapi ini sebagai guidance teman-teman, bagaimana untuk mengajukan keberatan, kemudian dilanjut ke banding gugatan. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, kalau urutan penagihan, itu produk setelah apa? Ada putusan SKP. SKP singkatan dari Surat Ketetapan Pajak. Ini juga sudah saya unggah loh ya. Jadi judulnya itu di SKP dan STP. Banyak file kan yang waktu saya taruh di e-learning, mungkin saya tunjukkan lagi aja e-learningnya. Mungkin ada teman-teman yang miss. Di pertemuan ke-13 untuk yang tadi ya, gambar-gambar. Nah, banyak ini ya, foldernya banyak, dan termasuk di materi SKP, ada gambar yang tadi itu. Gambar yang tadi itu adalah penyampaian SPT normal, sedangkan untuk gambar yang kotak-kotak SKP itu yang ini, urutan penagihan. Nah, itu guidance teman-teman, istilahnya bagaimana untuk memahami, mau membaca surat atau risalah dari pengadilan pajak. Jadi, supaya teman-teman tahu bahwa ini ada berapa halaman ya? Oh, 2 halaman. Jadi ada kejadian-kejadian kalau ini untuk pembetulan 1, pembetulan 2, sedangkan yang halaman satunya ini untuk teman-teman supaya tahu prosesnya pelaporan. Jadi ini kalian sudah dapat, tapi mungkin flow arusnya ini moga-moga bisa membantu kalian lebih paham untuk mengkonektingkan yang tadi, risalah atau hasil surat dari putusan pengadilan. Karena nanti di dalam risalah itu kan banyak. Nah, teman-teman di sini kan ada 36 orang ya. Dia ada 36 kasus. Mungkin dapat yang mudah. Kalau yang tadi itu mudah loh, pemindah bukuan. Mudah kan. Mungkin ada yang kasus yang lain tentang PPN, ada kasus lagi tentang PPH. Ya, sementara itu yang harus saya tambahkan materi untuk pagi ini, yang lain-lainnya sudah saya cukupkan aja, karena memang yang lain-lainnya sudah kalian bisa dapatkan. Ini sudah saya upload semua nih kemarin, nanti bisa dicek. Ya, untuk kali ini saya tidak mengajarkan tentang PBB. Karena PBB itu berkembang banget teman-teman. Udah mending teman-teman nanti, kan saya sudah ajarkan bagaimana membaca ketentuan peraturan. Nanti teman-teman seumpama ada di dalam kehidupan teman-teman sebagai konsultan maupun sebagai pelaksana di perusahaan, tinggal googling aja, tinggal dipelajari. Karena peraturannya berubah-berubah. Ya. Oke, sementara itu saya cukupkan materi tambahan. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya sebelum presentasi, silahkan. Pak Jo, izin mengkonfirmasi, berarti nanti
UAS-nya kan kita cari di risalah putusan sesuai dengan NIM kita masing-masing. Ya, Ini angka NIM-nya itu 5 angka dari belakang atau 3 angka dari belakang gitu yang dipakai untuk cari risalah putusannya kita gitu. oh kalau NIM-nya nanti saya akan pakai lengkap nomor NIM-nya teman-teman. Kemudian nomor putusannya juga saya akan tulis lengkap nanti. Oh gitu. Jadi Iya baik Pak. Jadi nanti coba ya semuanya saya di praktekkan supaya ya. nih coba saya praktekkan. Ini sederhana dulu ya. Jadi ini kalau ada NIM, kemudian ini ada nomor putusan. Jadi NIM-nya akan saya tulis lengkap. Ini saya ngerbek dulu. Nomornya nggak hafal. 52110713014. Hai. Nah, putusannya nanti saya ambil yang lengkap juga. Sebentar, mana tadi ya? Masa sudah saya tutup? Ketutup deh. Buka lagi aja. Jadi nanti ada tabel kurang lebihnya ya aja ya. Saya akan tulis seperti ini. Demikian ya. Ya baik Pak. Jadi nanti setelah kita buka risalah putusannya nanti kita kerjakan semuanya di laptop gitu ya Pak ya. Jadi Ya, betul. jadi satu file maksud saya. Hmm. Satu folder untuk diupload begitu. Iya, maksud saya gitu. Ya, tapi kalau putusannya nggak usah diupload. Jadi cukup Oh jawaban iya, aja. iya baik Pak. Terima kasih. Ya, ya. Hmm. Awal seperti yang saya bilang mungkin 120 menit ya. 2 jam dulu. Iya, ya, makasih. Ini teman-teman ada 31 partisipan, berarti mahasiswanya 30. Oke, kalau belum ada pertanyaan nanti tetap bisa ditanyakan. Mungkin sekarang kita berikan waktu presentasi aja ya untuk teman-teman kelompok yang terakhir ini. Ya, oke silakan. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Sudah kelihatan apa belum ya, Pak?
Ya, sudah. Ini teman-temannya hadir semua nggak? Oh ya, makasih. Dio. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas pada pertemuan ke-13 kali ini ingin membahas tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau jasa catering yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Menurut PMK nomor 70 PMK 03 tahun 2022. Next. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada Jennifer. Ini sebelumnya belum ini ketulis namanya sepertinya. Terus yang kedua ada Safira Bisa diedit? Oh, ya Bisa Pak. diedit dulu. Nomor berapa ya Jennifer ya? Nomor 80, Pak. Oke, yuk ditulis. Yang pertama ada Nah, Jennifer. jangan di, Iya. sebentar, saya teruskan dulu. Oke, bisa dilanjut. Terima kasih. Oke. Next. Oke. Barang yang tidak dikenai PPN itu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya oleh pengusaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah atau bisa disebut PDRT. Kemudian makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat ataupun tidak. Next. Makanan dan minuman yang tidak dikenai PPN, yaitu yang disajikan di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman yang paling sedikit berupa penyediaan fasilitas meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, kemudian diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau catering yang paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan, proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Yang kedua, penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan yang dilakukan. Kemudian penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Next. Makanan dan minuman yang tetap dikenai PPN yaitu
makanan dan minuman yang disediakan oleh pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman. Yang kedua, pengusaha pabrik makanan dan atau minuman. Yang ketiga, ada pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat launch pada bandar udara. Selanjutnya adalah jasa yang tidak dikenai PPN, yakni pertama ada jasa kesenian dan hiburan, kedua ada jasa perhotelan, ketiga ada jasa penyediaan tempat parkir, yang keempat jasa boga atau catering. Next. Nah, untuk jasa tertentu yang tidak dikenai PPN, untuk bagian jasa kesenian dan hiburan, yaitu terdiri dari tontonan film atau bentuk tontonan audiovisual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. Lalu, pergelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang dan atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, argo wisata, dan kebun binatang. Lalu ada panti pijat dan panti refleksi, dan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau perawatan dengan air spa. Next. Nah, untuk jasa tertentu yang tetap dikenai PPN dalam jasa kesenian dan hiburan terdiri dari kegiatan pelayanan, penyediaan tempat atau ruang atau peralatan yang dengan perlengkapan untuk permainan klub. Lalu ada penyerahan jasa digital berupa penayangan streaming, film, atau audio visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik. Next. Nah, untuk jasa tertentu yang tidak dikenai PPN dari jasa perhotelan, yakni ada jasa penyewaan kamar yang meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang termasuk fasilitas tambahan yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar, dapat berupa pelayanan kamar, pendinginan ruangan atau udara, untuk laundry, nanti ada kasur tambahan, buat nyicur dan perlengkapan tetap, telepon, brankas, internet, televisi, satelit, atau kabel, dan minibar. Lalu yang kedua ada fasilitas yang terkait untuk tamu yang menginap fasilitas secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap yang dapat berupa fasilitas olahraga dan hiburan, fotokopi, Pelex, Faxmile, dan transportasi hotel. Lalu yang ketiga ada jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, wisma tamu atau guest house, bungalow, tempat beristirahat, atau pondok wisata, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan perkemahan mewah. Next. Untuk jasa tertentu yang tetap dikenai PPN dalam jasa perhotelan, yaitu ada jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, sanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel atau perkemahan mewah. Yang dimaksudkan yaitu penyewaan ruangan untuk ATM, kantor perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik. Yang kedua ada jasa penyewaan unit atau ruangan termasuk tambahan serta fasilitas penunjang terkait lainnya di apartemen, kondominium, dan sejenisnya dibesarkan atas izin usahanya. Yang ketiga ada jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Lalu selanjutnya jasa tertentu yang tetap dikenai oleh PPN
yaitu jasa perhotelan. Namun perlu diperhatikan lagi, apakah atas jasa persewaan gedung tersebut dalam setahun omsetnya telah mencapai 4,8 M. Lalu apakah pihak penyedia jasa sewa gedung tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau omsetnya telah melebihi 4,8 M dalam setahun, maka penyedia jasa sewa gedung wajib dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN atas sewa gedung tersebut. Namun, jika omsetnya belum mencapai 4,8 M dalam 1 tahun, maka penyedia jasa sewa gedung tidak perlu memungut PPN karena tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, jasa tertentu yang dikenai PPN dan tidak dikenai, yaitu jasa penyediaan tempat parkir. Nah, yang tidak dikenai yaitu penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan pelayanan memarkirkan kendaraan. Lalu yang dikenai yaitu jasa pengelolaan parkir. Lalu kewajiban perpajakan termasuk dalam pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, sebuah nomenklatur pajak baru telah ditentukan pada UU HKPD Undang-Undang UU Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU HKPD mengeluarkan peraturan tentang pajak barang dan jasa tertentu dalam mengatur berbagai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah. PBJT sendiri ini merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, yaitu pajak kesenian dan hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Oke, selanjutnya adalah objek dari pajak benda dan barang dan jasa tertentu. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Dengan klasifikasi pertama, restoran yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman, juga menyediakan meja, kursi, dan peralatan makan dan minum. Lalu kedua, untuk penyedia jasa boga atau catering, dengan persyaratan pertama adalah proses penyediaan bahan berdasarkan pesanan, termasuk dengan bahan baku dan bahan setengah jadinya. Lalu ada proses pembuatan dan penyajian langsung di lokasi. Setelah itu ada penyajian dibuat dengan atau tanpa petugas dan peralatannya. Kedua, ada jasa perhotelan. Itu lingkup jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya seperti penyewaan ruangan, hotel, villa, motel, pondok wisata, losmen, pasangan, dan wisma pariwisata. Lalu yang ketiga ada jasa parkir, berbentuk penyediaan lahan tempat parkir ataupun pelayanan memarkirkan kendaraan, kayak valet di mall gitu. Lalu keempat ada jasa kesenian dan hiburan. Ini berbentuk film atau tontonan audiovisual yang ditampilkan secara langsung di sebuah lokasi seperti pegelaran kesenian, musik, tari, atau busana. Termasuk juga kontes binaraga dan kontes kecantikan. Lalu yang terakhir ada tenaga listrik. Ini berlaku pada konsumsi tenaga listrik dengan penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir, seperti itu. Lalu selanjutnya ada next. Subjek pajak dan wajib pajak. Di sini dari PMK nomor 70 yang dibahas adalah pajak restoran, hiburan, hotel, dan parkir. Untuk subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran tersebut. Begitu juga dengan pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak parkir. Jadi subjek pajaknya adalah orang yang menggunakan objek itu, tapi wajib pajaknya adalah orang yang memiliki. Jadi pemilik dari objek tersebut akan membebankan pajak pada pembeli, seperti itu. Next. Untuk pendaftaran wajib pajak, karena di sini merupakan pajak daerah, wajib pajak untuk jenis pajak barang dan jasa tertentu wajib mendaftarkan diri pada kepala daerah untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah. Lalu yang kedua, jika wajib pajak tidak mendaftarkan diri, kepala daerah dapat secara jabatan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah, seperti itu.
untuk pembayaran pajak terutangnya itu wajib pajak membayar atau menyetor wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. Kepala daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak barang dan jasa tertentu paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Untuk laporan pajak, wajib pajak untuk jenis pajak barang dan jasa tertentu. SPTPD paling sedikit memuat omset dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak. Wajib pajak menyampaikan SPTPD yang dilampirkan SSPD kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. SPTPD disampaikan setelah berakhirnya masa pajak. Besaran tarif PBJT. Pemungutan PBJT sendiri adalah wewenang dari pemerintah kabupaten kota. Tarif PBJT sendiri ditetapkan secara seragam sebesar maksimum 10%. Namun demikian, Pemda tetap memberi ruang untuk penetapan tarif pajak yang lebih tinggi pada jasa hiburan dan seperti diskotik, klub malam, karaoke, bar, dan mandi uap. Sejumlah paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Kelima jenis pajak tersebut diintegrasikan menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Proses ini diintegrasikan untuk menyederhanakan proses administrasi wajib pajak dan memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Pemda. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. Besaran pokok PBJT yaitu dasar pengenaan PBJT dikali tarif PBJT. Tidak ada lagi. Oke, selanjutnya ada contoh perhitungan. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. Besaran pokok PBJT yaitu dasar pengenaan PBJT dikali tarif PBJT dengan keterangan yang pertama dasar pengenaan PJBT atau nominal pembayaran yang diterima atau dipungut sesuai dengan struk atau dokumen lainnya yang sejenis. Misalnya, biaya makan di restoran sebesar 70 juta rupiah. Yang kedua, tarif PJBT sebesar 10%. Maka, hitungan PBJT atas makanan dan minuman adalah 70 juta rupiah dikali 10% sama dengan 7 juta rupiah. Dengan demikian, pajak restoran atau PBJT yang telah terhitung di atas akan tercantum pada struk. Oke, next. Selanjutnya ada norma perhitungan penghasilan itu. Di sini norma perhitungan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada 10 ibu kota provinsi, yaitu termasuk Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kelompok kedua ada ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga ada daerah lainnya. Jadi di sini tuh ada besaran persentase untuk menghitung penghasilan itu per kelompoknya. Jadi misalnya untuk kode usaha atau clue yang 56101 ini, yang restoran ini, nah misalnya berada di Jakarta, maka akan masuk di kelompok pertama. Sehingga untuk norma perhitungannya adalah 25%. Sehingga ketika kita menghitung penghasilan itunya, nanti persentase pengalinya dikali dengan 25% itu nanti. Nah, oke, selanjutnya mungkin bisa dilihat untuk norma penghitungan penghasilan itu di kode-kode selanjutnya. Sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Sebetulnya
presentasinya saya berharap seperti yang minggu lalu, yang pendek, kan kisi-kisinya sudah saya beri. Nah, kalau begitu kita kepingin dengar nih kewajiban wajib pajaknya untuk yang dipresentasikan tadi apa aja ya? Kelompok 1, betul ya, kelompok 1 ya. Silakan. Isinya ada 3 kan kemarin ya. Kewajiban, kemudian bagaimana pencatatan atau pembukuan, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan pemotongan atau pemungutannya. Monggo silakan. Permisi Pak, izin menjawab. Ya. Kami mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Jadi untuk kewajibannya yang pertama yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP daerah. Lalu setelah itu mereka untuk pembayarannya melalui SSP daerah. Sebentar Pak, saya bukakan. Ya. Menurut pasal 13, wajib pajak itu membayar atau menyetor pajak yang terutang menggunakan SSP daerah. Nah, di sini kepala daerah itu menetapkan jangka waktu pembayaran paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Nah, di sini kan yang disebutkan tadi semua itu pajak setiap masa, Pak. Jadi 1 bulan setelah saat terutangnya pajak itu adalah waktu terakhirnya. Untuk pelaporan pajaknya sendiri menggunakan SPT-PD yang paling sedikit memuat omset dan jumlah pajak terutang dalam 1 masa pajak. Nah, untuk SPT-PD-nya ini dilampiri SSP daerah yang ditujukan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, seperti itu, Pak. Mungkin teman-teman lain bisa saya tambahkan. Kalau yang dijelaskan dari teman kita yang barusan ini, itu membahas tentang setoran dan sekaligus lapor. Tapi itu adalah pajak daerah. Ya, jadi teman-teman yang lain yang ikut hadir di kelas, pajak yang dikhususkan di materi ini kebetulan munculnya 2. Ada pajak daerah dan pajak nasional. Nah, kembali ke kisi-kisi yang harusnya dipresentasikan, berarti tentang kewajiban pajak apa yang muncul, berarti teman-teman bisa mulai memahami bahwa sebetulnya di setiap bisnis itu bisa muncul loh pajak daerahnya. Nah, salah satunya hari ini. Salah satunya adalah hari ini. Nah, sehingga tadi pada waktu presentasi ini sebenarnya jangan menampilkan tentang peraturan Menteri Keuangannya, tapi langsung to the point ke wajib pajaknya yang terjadi untuk usaha-usaha tadi. Jadi ada pajak daerahnya, ada pajak nasionalnya. Begitu ya. Jadi ya sudah, karena sudah terjadi ya, sudah mau diapakan, udah selesai. Nah, kewajiban pajak tadi kan yang dibahas adalah daerah. Nah, surat setorannya kira-kira seperti apa ya? Sebenarnya ini apakah saya bisa buka ya? Oke, mohon izin saya yang sharing ya. Saya minta tolong ditutup dulu sharingnya. Rekan Ivan, bisa tutup sharingnya. Stop share.
Oke, ini sekaligus dari setoran termasuk laporan. Kurang besar ya? Apakah bisa besar? Kurang besar. Nah, saya sendiri juga merasa kurang besar. Ini sekali lagi pajak daerah ya. Kebetulan saya ambil dari internet baru saja. Dan ini yang kelihatan di layar adalah DKI Jakarta. Jadi khusus daerah ibu kota, ya. Bisa turun nggak ya? Oh, bisa. Nggak enak, nggak bisa di-scroll. Saya tidak bisa membesarkan lagi ya. Oh, bisa. Nah, kebetulan di sini yang dibahas ini adalah restoran. Di restoran ini ada yang namanya kafe, ada yang namanya warung makan, ada siap saji. Ada lagi nanti bukan pengusaha restoran, tapi pengusaha hiburan. Ya, semacam tempat karaoke, terus tempat kesehatan keluarga, ya, seperti itu. Tapi yang di layar ini teman-teman lihat, ini sekali lagi adalah pajak daerah. Nah, sehingga pada waktu presentasi, saya sih berharap teman-teman bisa mengambil contoh langsung. Kalau pajak daerah seperti ini, Pak. Kalau pajak nasional seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang kalau sudah tahu seperti ini, tahu dalam arti kewajiban pajaknya seperti ini, saya stop share. Mana ya stop share? Wah, ini. Pertanyaan selanjutnya tentang potong dan pungutnya. Bisa dijelaskan mungkin perwakilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Contohnya gini loh, bagaimana dengan PPN-nya? Oh, sudah jelas Pak, tadi kan dibebaskan dari PPN. Oke, nah kemudian bagaimana dengan yang PPh? Kira-kira ada PPh-nya nggak yang setiap bulan? Itu kan sudah bayar pajak Pak, tadi pajak daerah. Nah, itu tuh cuma contoh. Monggo, kelompok 1. Oh, baik Pak, izin menjawab. Mm-mm. Mau ambil contoh untuk yang makanan minuman yang dibebaskan dari PPN. Jadi di sini yang sebenarnya wajib membayarkan pajaknya itu kan si pembeli. Nah, tapi yang memotong, yang memungut adalah penjualnya. Dari perhitungan total yang dia beli, ditambah mungkin ada charge service, dikali dengan tarif 10% maksimal, sesuai dengan perda. Nah, setelah itu akan disetorkan menggunakan SPTPD tadi, Pak. Nah, untuk PPN-nya karena dibebaskan bukan termasuk objek, jadi PPN-nya nggak perlu seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Saya mohon izin, bentar ya. Carikan itu formulirnya sebentar ya, sebentar. Contoh B
bill ya atau tagihan. Sebentar. Saya ini baru sadar, ternyata dari tadi mic-nya saya matikan. Oke, saya ulang. Jadi, di layar ini adalah bill atau tagihan. Nah, seperti tadi yang disebutkan oleh presentasi teman-teman, itu sebetulnya kan ada penggolongan, adalah makanan, minuman, tempat hiburan. Ya, seperti itu. Nah, yang di layar ini murni tidak ada pajak nasional, apalagi yang disebut tentang PPN. Memang dibebaskan. Sehingga kalau dulu mungkin sempat rancu teman-teman, karena sama-sama tarifnya berapa? 10%. 10%. Nah, sekarang kan jelas kalau PPN itu tarifnya 11. Jadi ini itu bukan pajak pertambahan nilai, tapi ini adalah pajak daerah yang tadi formulirnya untuk lapor yang saya ambil contoh dari daerah khusus ibu kota. Ini yang diterapkan di tempat makan ini adalah 10%. Paham ya?
Kemudian yang 5% itu adalah service charge yang dipresentasikan dari kelompok pertama. Sorry, tanggapan terakhir dari kelompok pertama ini 5%. Nah, kalau 5% ini nggak ada hubungan dengan pajak, ya, tapi ini karena dari manajemen sendiri. Ya, oke. Pak Jo, ini layarnya Ya. masih hitam blank. Hah? Hitam blank? Iya, di saya. Sebentar. Aduh, bentar. Ya, berarti kan keliru lagi ya, sebentar. Oke, sebentar saya tutup dulu. Wah, saya ulang lagi deh. Ya, langsung lihat gambarnya aja. Moga-moga ini kelihatan Pak. Gede bisa nggak? Oh, bisa. Ya, jadi 10% yang ini bukan pajak nasional, tapi ini adalah pajak daerah. Kemudian di atas ini yang 5%, ini adalah service charge, adalah memang putusan dari manajemen. Ya. Nah, kebetulan yang barang dijual ini adalah makanan, ya, sehingga di tempat makan ini ada pajak seperti ini. Jadi yang dijual bukan aksesoris, contoh misalkan kain batik atau kemeja batik gitu ya, bukan. Nah, Pak, bagaimana seumpama tempat makan tadi menjual makanan, termasuk ada jual aksesoris atau barang-barang lain? Nah, pertanyaannya seperti ini, tetap kembali lagi. Kalau tentang hubungannya dengan tempat rumah makan, dan dia tidak PKP, otomatis tidak ada PPN dong, PPN pajak pertambahan nilai ya. Tapi kalau dia memang sudah dikukur sebagai PKP, otomatis di bill yang sama, misalkan beli kemeja batik ya, nanti bakalan di bawah akan muncul lagi pajak pertambahan nilai 11%. Jangan bingung. Karena bukan PKP, di tempat yang sama, misalkan dia jual kemeja batik atau kain batik, nanti kalau tidak PKP, otomatis ya nggak ada PPN di bawah sini juga. PPN-nya 11% ya. Loh, Pak, tapi bagaimana dengan government tax-nya untuk yang daerah? Apakah muncul? Kalau bill-nya dijadikan satu, yang atas barang makanan, yang bawahnya adalah kemeja batik, otomatis bill-nya akan muncul pajak daerahnya yang 10%. Nah, pengalaman kami, kalau sebagai konsultan pajak, kami bilang, tolong bill-nya dipisah. Boleh Pak, boleh. Loh, kop suratnya sama, header-nya sama. Supaya tadi memisahkan antara barang yang perlu pajak daerah dan pajak yang tidak perlu pajak daerah. Loh Pak, memangnya di kain batik tidak ada pajak daerah? Tidak ada. Yang ada itu cuma tadi loh, makanan, minuman, jasa parkir ya, keamanan ya, terus sama apa lagi tadi? Tempat hiburan. Gitu ya. Dah, jangan bingung. Nah, contoh yang lain lagi seperti ini. Jadi ada service charge. Di sini disingkatnya adalah 129.000. Tarifnya macam-macam. Ini kan tergantung dari manajemen. Ya, mau 5%, 15%. Nah, ini bill yang lain, mereka nulisnya PB1. Istilahnya pajak pembangunan, ya, PB1. Tarifnya 10%. Ya, kebetulan yang di sini yang dibeli adalah makanan semua. Ada yang kenal tempat ini? Ya sudah, ada yang kenal. Oke, ya stop dulu. Nah, tadi kan pertanyaan tentang pemotongan dan pemungutan. Kisi-kisi yang ketiga, pembukuan atau pencatatan. Silakan teman-teman bisa dijawab. Pencatatan dan pembukuannya bagaimana?
Kelompok 1. Izin menjawab lagi. Untuk ketentuan pajak daerahnya mengacu pada PP nomor 55 tahun 2016, jika omsetnya itu telah melebihi 300 juta, maka wajib pajaknya itu wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Nah, di sini nggak dijelaskan lebih lanjut, tapi kalau saya boleh mengutarakan apa yang saya pikirkan, koreksi ya Pak kalau salah. Kalau misalkan itu wajib pajak badan, maka dia harus melakukan pembukuan. Seperti itu, Pak. Kalau wajib pajak orang pribadi, maka dapat melakukan pencatatan. Atau kalau enggak, menggunakan omset minimal yang digunakan pada PPh. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya tambahkan. Kembali lagi, kita kan berhadapan dengan bisnis yang akan sesungguhnya terjadi. Nah, salah satu contoh yang mungkin saya pernah sebut, kita kan bisa jadi dropshipper ya. Kalau kita masuk ke dunia digital kan ada dua jenis. Kita bisa e-commerce atau kita bisa ke marketplace. E-commerce itu membuat website sendiri, menaruh barang dagangan di dalam halaman website. Itu e-commerce. Kalau yang marketplace itu kita menggunakan jasa, misalkan jasanya Bukalapak, Tokopedia, ya seperti itu, atau Shopee. Nah, posisi dengan bisnis yang ada seperti itu, kita kan melihat yang bekerja itu siapa, orang pribadi atau badan. Nah, sehingga kalau ditanya tentang pencatatan atau pembukuan, kembali lagi ke bentuknya. Bentuk dalam arti pada waktu teman-teman mendaftarkan di e-commerce atau mendaftarkan ke marketplace, otomatis teman-teman mendaftar dengan pribadi atau badan. Benar, kalau asumsi badan itu selalu pembukuan. Sangat tepat. Tapi jangan lupa orang pribadi juga bisa memilih untuk pembukuan. Nah, kembali lagi ke topik kita hari ini. Topik hari ini kita kan tentang jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN. Masih ingat yang pada waktu presentasi teman-teman di kelas yang pertama tentang jasa tenaga kerja. Waktu itu karena simple bisnisnya, sehingga saya lebih cenderung memilihnya nggak pembukuan, memilihnya pencatatan. Karena simple pekerjaannya, hanya mencarikan orang yang akan bekerja di tempat lain. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini adalah makanan, minuman, ya. Tergantung, teman-teman. Ada jenis makanan yang memang sangat-sangat perlu modal yang besar. Contoh, harus beli waralaba atau franchise. Mahal kan? Loh Pak, memang orang pribadi nggak mampu, ada yang mampu. Nah, kembali lagi, kalau memang orang pribadi, kalau memang jenis jualannya gampang, itemnya tidak banyak, ya pakailah pencatatan. Pak, memangnya makanan ada yang simple, yang itemnya nggak banyak? Ada. Apa item yang nggak banyak? Franchise minuman, teman-teman. Sebut merek aja ya, kopi. Kemudian teh. Itemnya sedikit. Menurut saya, nggak perlu pembukuan. Tapi kalau itemnya macam-macam, apalagi sampai menjual merchandise, contoh apa? Ice cream, sebut merek lagi ya, Mishwe, atau mungkin McDonald, atau mungkin KFC. Itu menurut saya perlu pembukuan. Jadi kalau melihat orang pribadi bisa pembukuan, bisa. Karena memang dia memutuskan di awal, pada waktu pembuatan NPWP, dia memilih pembukuan. Itu ya. Jadi sebetulnya presentasi yang saya lakukan kisi-kisi yang tentang administrasi aja. Jadi tentang mulai dari kewajiban pajaknya, kemudian tentang bagaimana potong atau pungut, yang terakhir ya tentang pencatatan atau pembukuan. Oke, teman-teman, kelompok 1 seperti itu. Oke, saya izin menambahkan sedikit pengetahuan buat teman-teman, mumpung hari ini kita kelas administrasi. Moga-moga kelihatan ya. Oke, ini harusnya taruh bawah aja. Saya akan tunjukkan 3 laman, istilahnya website ya.
3 website tentang kewajiban perpajakan yang sudah disiapkan fitur ataupun fasilitas oleh DJP. Yang pertama adalah DJP Online. Saya sudah pernah bahas kemarin ya. Ini saya bahas sedikit, mungkin ada teman yang nggak masuk. Tapi yang hari ini kita bentuknya bukan orang pribadi. Kalau kemarin itu NPWP saya pribadi, tapi kalau hari ini adalah badan. Bentar ya, kenapa dia nggak mau? Nah, fokusnya langsung ke layanan. Ulang sedikit aja. Bagaimana tentang proses digital ini kita dibantu banyak. Saya akan langsung loncat ke layanan pajak. Mana layanan pajak? Atau ini karena hari libur ya, makanya dibatasi saya? Oh, tidak. Nah, pelayanan pajak, kalau dulu kita pakai surat menyurat, sekarang tidak, teman-teman. Kita menggunakan digital. Salah satunya adalah pemberitahuan untuk urusan PPN. Mulai dari pemusatan, kemudian mulai tentang pembatalan pemusatan, ya, kemudian tentang perubahan pemusatan. Ya. Kemudian bentuk layanan lagi yang lainnya apa? Nggak, saya coba back, mau nggak ya? Oh, mau. Berikutnya, KSWP. Saya cari. Ini KSWP. Ini tentang permohonan keberatan. Kemudian pemindah bukuan, ya, seperti itu. Pemindah bukuan, sebentar, pemindah bukuan. Oh, ada lagi, sebentar, bukan di sini. Tapi ini tentang permohonan untuk surat keterangan fiskal. Kemudian hal lain yang harusnya di dalam kontrak kuliah kan memang harus diajarkan. Tapi saya skip karena apa? Posisi di dalam praktek di sesungguhnya ini semua permintaan ini berdasarkan dari aplikasi. Bentar ya, saya coba isi. Nah, keperluan dari surat keterangan fiskal itu untuk apa aja? Kan teman-teman ada yang tanya, loh Pak, saya baru mendengar pagi ini Bapak sebutkan ada surat keterangan fiskal, itu tentang apa aja? Nah, kalau sudah masuk di dalam aplikasi DJP, itu untuk apa aja sudah disiapkan. Kalau dulu kita masih mengetik sendiri, jadi ada tempat menuliskan nama, alamat, terus NPWP seperti itu, dan sampai pada alasan kenapa kita membutuhkan surat keterangan fiskal. Tapi sekarang sudah disiapkan. Nah, sudah disiapkan, tinggal kita mengikuti semua. Oke, itu tentang surat keterangan fiskal. Kemudian di KSWP ada lagi yang mau saya tunjukkan tentang pemindah bukuan. Yang lainnya ada pemindah bukuan. Ini yang PBK ya, pemindah bukuan.
permohonannya pun semua dengan digital. Jadi pemindahan bukuan dari ini lihat dari setoran surat setoran yang pertama keliru misalkan, kita mau pemindahan bukuan seperti apa? Minggu lalu sudah sempat saya sebutkan. Oke, sampai saya contohkan Jennifer yang saya titipin duit ya, masih ingat ya? Oke, ini website yang pertama atau laman pertama. Laman kedua tentang permintaan nomor seri faktur pajak. Nama websitenya adalah depannya e-faktur. Kalau yang tadi depannya adalah DJP online. Oke, coba kita lihat. Nah, sama aja nggak mau ya. Masuk. Oh, keliru. Kurang. Nah, bagaimana cara meminta nomor seri faktur pajak? Pertama, harus ada namanya sertifikat digital dulu. Jadi, sertifikat ini harus ada dulu di dalam laptop atau komputer yang kita pakai. Ini layarnya nggak bisa dikecilin ya. Sebentar, saya coba besar. Nah, saya oke dulu. Diunduh dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, barulah kita meminta nomor seri faktur pajaknya. Sebentar. Ini, sorry, yang di bawah. Nah, tadi itu tampilan faktur sertifikat digital ya. Nah, dia ngelok lagi ya, sebentar. Nah, seperti ini. Jadi, administrasi perpajakan yang dulu kita harus ngetik surat ini semua digantikan dengan yang namanya prosesnya digital. Sehingga kita memasukkannya di tempat kolom-kolomnya ini. Jadi, syarat-syarat itu kalian bisa temukan di teori ya, teori dari pada waktu mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak itu syaratnya apa aja. Oh, harus 3 bulan ini sudah pernah melakukan pelaporan. Terus yang diminta berapa? Bisa nggak minta 100? Atau bisa nggak minta misalkan 50? Tergantung dari apa? Dari histori. Setiap bulan kemarin itu berapa? Contoh, ini Februari ada 1. Maksudnya transaksi di bulan Februari ada 1. Maret transaksinya ada 3. April ada 2. Nah, sekarang boleh nggak minta 100? Ya nggak disetujui dong. Jadi minimal sudah ada histori dari bulan-bulan 3 bulan sebelumnya, barulah ini kita bisa minta nomor seri faktur pajak berikutnya. Pak, kalau dengan kondisi seperti ini bisa minta berapa lagi? Melihat kinerja seperti ini, paling besar berapa? 3 kan? Kamu cuma bisa minta 6. Begitu ya. Loh, kalau kurang nggak bisa buat faktur, Pak. Kalau kurang, tinggal buka website, nulis lagi, minta. Dikasih, Pak. Dikasih, tapi kamu maksimal 6. Jadi di bulan yang sama, hari ini Mei kan, hari ini tanggal 18, besok 19. Kamu hari ini minta 6, besok minta 6. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Karena sistem dia kuncinya hanya untuk sekali layar dibuka. Oke, ini laman yang kedua. Nah, laman yang ketiga, ini tentang SPT masa PPN-nya. Nah, sama.
Kalau kemarin kita ngelihat ngisi SPT masa PPN itu lewat install, ini tidak, semua sudah berubah teman-teman. Ya, semua sudah berubah. Contohnya di sini. Nah, ini posisi hari ini di Mei. Loh Pak, Yulianto belum lapor yang Mei. Belum. Loh, enggak apa-apa. Loh, Mei kan lapornya bulan depan. Nah, yang April saya sudah lapor. April saya sudah lapor. Nah, pengisiannya ini itu ada di proses posting. Nah, ini kebetulan saya sudah posisi status sudah lapor ya. Saya nggak berani melakukan posting. Nanti kacau. Jadi transaksi saya dari Mei ya, tanggal 1 sampai hari ini nanti akan posting. Saya nggak berani. Tapi yang pasti saya mau menunjukkan, teman-teman, administrasi perpajakan ini semua sudah ke elektronik. Elektronik yang dulu install sekarang berubah, sekarang menjadi web-based. Itu yang mau saya sampaikan. Dengan tambahan ini, 3 halaman ini, moga-moga teman-teman dapat tambahan informasi yang berguna ya untuk kelas. Semoga sukses ujiannya. Sampai jumpa di materi kuliah berikutnya. Saya semester depan ngajar, dikasih Pak Bani 3 kelas saya. Apa ya? Pak Bani. Saya ngajar praktikum semua ya. Memang saya ingin praktikum. PPHOP, kemudian PPH badan, kemudian PPH potong pungut. Mungkin teman-teman sudah ngambil semua ya. Sudah Pak, Jadi itu semester kalau 3. Oh, itu 3. Oh ya, berarti saya Iya. keliru. Ya, sudah. Oke, kelas. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Sukses ya Terima ujiannya. kasih. Ya, Pak, amin. Terima kasih, Pak. Kita belum absen loh, Risa. Mas Faisal, kita belum absen loh. Nggak ada yang ingatkan tadi ya. Ayo dipanggil lagi teman-temannya. Udah,
Permisi Pak Jo, saya boleh minta tolong nggak Pak diklikkan yang atas nama Alifia Salsabila, soalnya di saya nggak bisa ke scan gitu Pak. Ya, bisa. Makasih Pak. Ya.